Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi dengan Tia. Hari ini kita belajar bersama kembali ya. Yuk kita dengarkan Ustazah menjelaskan. Selamat belajar. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang FPB dan KPK. Siapa yang masih ingat pelajaran FPB dan KPK? Pelajaran ini pernah kalian pelajari di kelas 4 ya. Oke, untuk mengingat kembali, yuk perhatikan dan simak video ini baik-baik ya. Selamat belajar. Nah, anak-anak, apa sih KPK itu? KPK yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Ya. Nah, kelipatan suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan bulat positif. Misalkan 20 merupakan kelipatan dari 5 karena ada bilangan bulat positif 4 sehingga 20 sama dengan 4 kali 5. Ini ya, ini tentang perkenalan awal tentang KPK. Sekarang perhatikan penjelasan berikut ya, masih tentang KPK. Oke, perhatikan. Kelipatan persekutuan dari beberapa bilangan adalah kelipatan-kelipatan yang sama dari beberapa bilangan tersebut. Bilangan terkecil dari kelipatan-kelipatan persekutuan beberapa bilangan disebut kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Perhatikan contoh berikut ya nak. Nah, ini ada kelipatan 4. Kelipatan 4, 4, 8, 12, loncat 4 ya. 16 dan seterusnya. Kemudian kelipatan 6. 6, 12, 18, 24 dan seterusnya. Kemudian kita lihat kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Persekutuan itu artinya sama ya. Kelipatan yang sama dari 4 dan 6, yaitu 12, 24, dan 36. Dan seterusnya ini masih ada ya. Nah, sekarang kita lihat kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Dari kelipatan persekutuan ini, mana yang terkecil? Yang terkecil adalah 12. Mudah ya. Nah, ini untuk angka yang masih kecil, masih mudah kita gunakan cara yang ini. Nah, bagaimana dengan angka yang besar? Oke, kita lanjutkan ya penjelasannya ya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan dengan FPB ya, yaitu faktor persekutuan terbesar. Nah, faktor atau pembagi dari suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Misalkan 3 merupakan faktor dari 12 karena 3 membagi habis 12, yaitu 12 dibagi 3 sama dengan 4. Sekarang perhatikan, faktor persekutuan dari beberapa bilangan adalah faktor-faktor yang sama dari beberapa bilangan tersebut. Bilangan terbesar dari faktor-faktor persekutuan beberapa bilangan tersebut disebut faktor persekutuan terbesar atau FPB. Perhatikan contoh berikut ya nak. Nah, ini faktor dari 24. 24 itu bisa habis dibagi berapa saja? Yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Ini adalah faktor 24. Kemudian faktor dari 40. 40 habis dibagi berapa saja? Yaitu 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, dan 40. Nah, sekarang faktor persekutuan dari 24 dan 40. Berapa saja faktornya yang sama? Faktor yang sama apa saja nah? Angka berapa saja? Yaitu 1, 2, 4, dan 8.
Nah, sekarang kita bisa cari faktor persekutuan terbesar atau FPB. FPB-nya jadi berapa? Nah, di sini kan ada tadi faktor persekutuannya kan 1, 2, 4, dan 8. Nah, yang terbesar yang mana? Yaitu 8. Gitu ya. Mudah ya. Nah, ini caranya masih mudah karena angkanya masih kecil. Oke, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan bahas tentang faktorisasi prima. Ada yang tahu apa itu faktorisasi prima? Oke, perhatikan ya. Nah, faktorisasi prima, sebelum kita bahas tentang faktorisasi prima, kita bahas dulu tentang bilangan prima. Siapa yang masih ingat apa itu bilangan prima? Ya, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi dia hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri atau bilangannya, ya Nak ya. Nah, bilangan prima ya, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Nah, kemudian kita bahas lagi tentang faktor prima. Tadi bilangan prima, sekarang faktor prima. Faktor prima suatu bilangan adalah faktor-faktor suatu bilangan yang berupa bilangan prima. Nih contohnya ya Nak ya. Contohnya faktor dari 24. 24 kan? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, sekarang faktor prima dari 24 yang mana? Yang merupakan bilangan prima, yaitu 2 dan 3. Nah, jadi faktor primanya 2 dan 3. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang faktorisasi prima. Ini dia. Oke, faktorisasi prima merupakan perkalian bilangan prima. Ya, contoh faktorisasi prima dari 12 yaitu 2 kali 2 kali 3 atau sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Nah, faktorisasi prima dapat ditentukan dengan pohon faktor. Oke, nanti kita akan bahas tentang pohon faktor ya Nak ya. Oke, nah sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, bagaimana menentukan KPK menggunakan faktorisasi prima? Perhatikan langkah-langkahnya ya. Nah, yang pertama, tentukan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan. Kemudian, KPK sama dengan hasil kali semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, dipilih faktor prima dengan pangkat tertinggi. Oke, bisa dipahami? Nanti kita lanjutkan dengan latihan ya. Nah, anak-anak, kita saja berikan contoh latihannya ya. KPK dari 12, 24, dan 36. Kita cari dulu pohon faktornya ya, 12. 12 bisa dibagi 2 ya, kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu. Dibagi 12 bisa dibagi 2. Hasilnya 6 ya. Ini yang di dalam lingkaran biru ini adalah bilangan prima. Kemudian 6 bisa dibagi 2, hasilnya 3. Nah, 3 sudah bilangan prima. Sudah selesai ya pohon faktor dari 12. Kemudian 24 bisa dibagi 2. Hasilnya 12. 12 bisa dibagi 2. Hasilnya 6. 6 bisa dibagi 2. Hasilnya 3. Nah, ini ya sudah selesai untuk faktorisasi dari 24. Kemudian kita cari yang 36. 36 dibagi 2. Hasilnya 18. 18 bisa dibagi 2? Bisa. Hasilnya 9. 9 bisa dibagi 3. Karena sudah tidak bisa dibagi 2 lagi ya Nak. Berarti 9 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, dari sini kita bisa tuliskan faktorisasi primanya.
12 ya, dituliskan faktorisasi primanya 12, 2 kali 2 kali 3 atau sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Kemudian 24. Perhatikan faktorisasi primanya 2 kali 2 kali 2 kali 3 atau sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Ya. Kemudian 36. 2 kali 2 kali 3 kali 3 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, sekarang kita cari faktor prima dari 12, 24, dan 36 adalah 2 dan 3. Ya, faktor primanya ya. Kemudian KPK merupakan hasil kali semua faktor prima dengan pangkat yang terbesar. Berarti di sini kita lihat KPK dari 12, 24, dan 36 adalah, nah di sini perhatikan, nah ini kan ada 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2. Karena KPK adalah, kita kalau ada faktor yang sama, kita cari pangkat yang terbesar. Hasil kali semua faktor prima dengan pangkat yang terbesar. Nah ini kan ada sama ya, berarti kita ambil pangkat yang terbesar. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Ini kan 3 pangkat 2. Pangkat terbesar adalah 3 pangkat 2. Sama dengan 2 pangkat 3, 8. Dikali 3 pangkat 2, 9. 8 dikali 9 sama dengan 72. Berarti KPK dari 12, 24, dan 36 adalah 72. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, sekarang kita menentukan FPB menggunakan faktorisasi prima. Langkah-langkahnya bagaimana? Sama ya, seperti KPK tadi, tentukan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan. Kemudian, FPB sama dengan hasil kali faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Kebalikan dari KPK ya nak ya. Oke, nah kita lanjutkan dengan contoh soal ya. Nah anak-anak, kita akan menentukan FPB menggunakan faktorisasi prima. Contoh soalnya ya, FPB dari 40, 60, dan 100. Apa ya FPB-nya ya? Kita cari dulu faktorisasi prima dari 40. 40 bisa dibagi 2, hasilnya 20. 20 bisa dibagi 2, hasilnya 10. 10 bisa dibagi 2, hasilnya 5. 5 sudah bilangan prima ya. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita cari faktorisasi prima dari 60. 60 bisa dibagi 2, hasilnya 30. 30 bisa dibagi 2, hasilnya 15. 15 bisa dibagi berapa? Dibagi 2 bisa tidak? Tidak bisa. Bisa dibagi 3, hasilnya 5. Oke. Ini sudah selesai yang 60. Kemudian kita cari faktorisasi prima dari 100. 100 dibagi 2, hasilnya 50. 50 bisa dibagi 2 ya, hasilnya 25. 25 dibagi berapa nih? Dibagi 2 bisa? Tidak bisa. Dibagi 3? Tidak bisa juga. Bisa dibagi 5, hasilnya 5. Nah, udah selesai ya. Nah, sekarang kita tuliskan faktorisasi prima dari 40, 60, dan 100. 40 itu 2 kali 2 kali 2 kali 5 atau sama dengan 2 pangkat 3 kali 5. 60 2 kali 2 kali 3 kali 5 atau sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Kemudian 100 2 kali 2 kali 5 kali 5 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Kita sudah ketemu ya faktorisasi primanya ya. Nah, sekarang faktor prima yang sama dari 40, 60, dan 100. Yang sama yang mana aja ini nak? Ya, 2 dan 5 ya. 3 tidak termasuk ya. Kenapa tidak termasuk? Karena 40 dan 100 tidak ada faktor ininya ya, faktor 3-nya ya, tidak ada. Berarti yang sama itu 2 dan 5.
Nah, FPB merupakan hasil kali semua faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Nah, kalau sudah begini kita bisa cari FPB-nya. Jadi FPB-nya berapakah? Jadi FPB dari 40, 60, dan 100 adalah 2 pangkat 2 kali 5. Nih, pangkat yang terkecil ya nak ya, kebalikan dari KPK tadi ya. Ini kan ada 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 2. Kita ambil yang pangkatnya terkecil. Kemudian 5-nya ini ada 5, 5, 5 pangkat 2. Kita ambil 5-nya yang terkecil pangkatnya. Jadi berapa jadinya? 2 pangkat 2, 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi FPB dari 40, 60, dan 100 adalah 20. Mudah ya? Oke, bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan ya. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan latihan ya. Oke, sudah siap? Yuk. Hitunglah FPB dari 30, 40, dan 50. Mudah sekali ini angkanya. Kemudian hitunglah KPK dari 34, 68, dan 102. Kemudian hitunglah FPB dan KPK dari 63, 96, dan 144. Sudah siap? Ayo dikerjakan, dihitung ya. Oke anak-anak, kita bahas yuk. Sudah selesai belum menghitungnya? Yuk kita bahas bersama ya. FPB dari 30, 40, dan 50. Kita cari dulu faktorisasi primanya ya, dengan menggunakan pohon faktor. Oke, 30 nih pohon faktor. Kita buat dulu pohon faktor dari 30. 30 bisa dibagi 2, hasilnya 15. Dibagi 3, hasilnya 5. Oke, nah lanjut ya. 40 pohon faktornya. 40 bisa dibagi 2, hasilnya 20. 20 bisa dibagi 2, hasilnya 10. 10 bisa dibagi 2, hasilnya 5. Kemudian terakhir nih ya, 50 bisa dibagi 2, hasilnya 25. Bisa dibagi 5, hasilnya 5. Nah ini pohon faktornya sudah selesai. Kemudian kita tuliskan dulu faktorisasi primanya. 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5. 40, 2 kali 2 kali 2 kali 5 atau sama dengan 2 pangkat 3 kali 5. 50, 2 kali 5 kali 5 atau sama dengan 2 kali 5 pangkat 2. Oke ya, ingat ya anak-anak ya, faktor prima yang sama dari 30, 40, dan 50 adalah yang sama, faktor yang sama. Yang mana ini? 2 dan 5. 3 tidak kita gunakan ya, karena tidak semua memiliki faktor 3 ya, jadi tidak bisa kita gunakan untuk mencari FPB, karena FPB merupakan hasil kali semua faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Berarti FPB-nya adalah 2 kali 5, karena kan pangkat yang terkecil ya. 2 kali 5 sama dengan 10. Mudah ya anak-anak ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke anak-anak, kita lanjutkan pembahasan soal yang kedua ya. KPK dari 34, 68, dan 102. Kita cari dulu faktorisasi primanya dengan menggunakan pohon faktor. 34 dibagi 2 sama dengan 17. 17 sudah bilangan prima ya nak ya. Kemudian 68 dibagi 2, hasilnya 34. 34 dibagi 2, hasilnya 17. Oke, nah sekarang 102. 102 dibagi 2, 51. 51 bisa dibagi 3, hasilnya 17. Oke, nah sekarang kita tuliskan dulu faktorisasi primanya. 34 sama dengan 2 kali 17. 68 sama dengan 2 kali 2 kali 17 atau sama dengan 2 pangkat 2 kali 17. Kemudian 102 sama dengan 2 kali 3 kali 17. Nah, faktor prima dari 34, 68, dan 102 adalah 2, 3, dan
17. KPK merupakan hasil kali semua faktor prima dengan pangkat yang terbesar. Ini maksudnya jika ada faktor yang sama, kita pakai pangkat yang terbesar. Berarti KPK-nya berapa? Ya, KPK dari 34, 68, dan 102 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 17 sama dengan 2 pangkat 2 kan 4 ya, berarti 4 kali 3 kali 17 sama dengan hitung 204. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Oke, yuk kita lanjutkan. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan pembahasan soal yang terakhir ya, FPB dan KPK dari 63, 96, dan 144. Kita cari faktorisasi primanya dengan menggunakan pohon faktor. Kita cari ya, yuk. Nah, pohon faktor dari 63 nih. 63 bisa dibagi 3, hasilnya 21. 21 dibagi 3, hasilnya 7. Oke, sekarang 96. 96 bisa dibagi 2, 48 ya. 48 dibagi 2, 24 dibagi 2, 12 dibagi 2, 6 dibagi 2, hasilnya 3. Oke, selesai. Kemudian 144 dibagi 2, 72 dibagi 2, 36 dibagi 2, 18 dibagi 2, 9 dibagi 3, hasilnya 3. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita tuliskan faktorisasi primanya. Oke, faktorisasi prima dari 63 sama dengan 3 kali 3 kali 7 atau sama dengan 3 pangkat 2 kali 7. Kemudian 96, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 atau sama dengan 2 pangkat 5 kali 3. 144 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 atau sama dengan 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2. Nah, sekarang kita bisa lihat FPB-nya berapa FPB-nya. Nah, FPB kan masih ingat ya nak ya, FPB itu hanya faktor yang sama. Berarti faktor yang sama yang mana ini? 3 ya. Berarti FPB-nya 3. Sudah selesai, sebegitu aja FPB-nya. FPB-nya sama dengan 3. Oke, nah sekarang KPK-nya. KPK-nya kan semua faktor prima. Semua faktor prima, jika ada faktor yang sama, kita ambil pangkat yang terbesar. Oke ya, ini 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 2 kali 7 sama dengan 2 pangkat 5 itu kan 32. 3 pangkat 2 sama dengan 9 kali 7, berarti 32 kali 9 kali 7. Hitung 2016. Gitu ya anak-anak ya. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau masih bingung, kalian perhatikan kembali videonya. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, alhamdulillah ya, kita sudah bahas mencari FPB dan KPK. Jika kalian masih bingung, kalian bisa tonton kembali videonya. Oke, sampai bertemu lagi di materi FPB dan KPK selanjutnya. Dadah, assalamualaikum. Ya teman-teman, sama-sama sudah kita dengarkan Ustazah menjelaskan. Bagaimana? Sudah mengerti belum? Kalau belum mengerti, nanti kita lihat lagi ya penjelasan dari Ustazah melalui video ini. Oke, sampai bertemu lagi teman-teman. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.